Tanggal 22 Maret 2023 adalah perayaan Hari Nyepi bagi umat Hindu. Menurut Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bali, I Gusti Ngurah Suryana mengatakan, Nyepi berasal dari kata sepi atau hening dengan tujuan mencari keharmonisan dan kedamaian dengan perenungan. Renungan itu dilakukan selama 24 jam. Dan inilah 3 fakta menarik yang kami rangkum terkait dengan perayaan Nyepi di Bali. Pertama, hemat 1 juta liter bahan bakar. Seperti yang kita ketahui, ketika Nyepi, warga Bali tidak diperbolehkan berpergian sehingga diperkirakan 1 juta liter bahan bakar telah berhasil dihemat selama 24 jam. Kedua, menginspirasi World Silent Day. Di Hari Raya Nyepi diharapkan tercipta suasana menyendiri dan sunyi dari hiruk-pikuk kehidupan. Maka tak heran, aksi berdiam diri ini menginspirasi PBB sebagai World Silent Day yang diperingati pada 21 Maret setiap tahunnya. Ketiga, mengurangi global warming. Selama perayaan Nyepi di Bali, Pulau Dewata tercatat berhasil menghemat listrik hingga 60% dibandingkan hari-hari biasa. Polusi udara yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida dari sektor transportasi telah berkurang sebesar 20.000 ton. Hal ini tentunya berdampak positif bagi lingkungan. Itulah tadi 3 fakta menarik terkait perayaan Nyepi di Bali. Kira-kira ada fakta menarik apa lagi ya? Saksikan Incluvers World di YouTube Ibu Inklusif, Harmoni Perayaan Nyepi di Indonesia. Hanya di Incluvers World. Go, go, go! Let's go to Incluvers World! Halo semua warga Incluvers World. Kembali lagi bersama kami, Megaliter, Megalita, on the air. Dalam Incluvers World episode keempat. Bener banget, Mega. Apa kabar? Aduh, baik. Lita sendiri Ya, gimana? tahun kita gak ketemu nih. Senang banget nih, Mega. Hari ini kita bakal diajak liburan. Ini hawa-hawanya kan udah mau, anak-anak udah mau masuk PTS ya. Kalau kurikulum Merdeka kan ulangan-ulangan udah mulai dimulai tuh ya. Terus habis itu liburan ya. Hawa-hawanya tuh udah mulai kecium. Kita harus liburan. Kita pergi liburan. Mau, Bu? Mau dong. Kita ke Bali yuk. Ayo. Senang banget. Nah, malam hari ini, sahabat Incluvers, kita bakal jalan-jalan ke Bali nih. Nggak cuma ke Bali, tapi juga mengenal sesuatu yang belum kita kenal. Apalagi aku sama Mega, yakin banget deh belum tahu, belum paham banget. Apa sih Nyepi itu? Bener kan, Mega? Oh iya, bener banget sih. Aku juga nggak terlalu tahu sih, Lita ya. Jadi tentunya ini karena ngomongin Bali ya, episode kali ini erat banget kaitannya dengan perayaan Nyepi, ya nggak? Yang jatuh pada 22 Maret 2023. Nah, kalau ngomongin tentang Nyepi, nah kayaknya kita harus panggil ahlinya kali ya, Tak? Sangat. Iya. Memang nggak rayain namanya Nyepi, ya kan? Iya. Dan 1 jam ke depan ini kita bakal membuka mata, buka telinga, buka hati, cari tahu sebenarnya Nyepi itu kayak gimana. Makanya tema kita hari ini adalah harmoni perayaan Nyepi di Indonesia. Seperti yang tadi Mega bilang, kalau kita bakal langsung ngobrol sama orang-orang yang ngerayain Nyepi. Yes. Kalau gitu kita panggil aja langsung yuk. Yuk. Oke deh. Jadi spesial banget nih ya, Lita ya. Episode kali ini kita kedatangan 3 tamu. 3 orang sekaligus ya. 3 orang sekaligus, Bu. Lanjut, Kakak. Iya, jadi tamu yang pertama adalah Mbak Nimade Widyastuti Kuswayanti yang tinggal di Bandung ya. Dan sebentar lagi beliau akan merayakan Nyepi pastinya gitu. Kalau gitu sekarang aku kenalin narasumber yang kedua ya. Narasumber Yes. adalah
eh, Kakak Gusti Ayu Putih Herniwati tinggalnya di Bali. Nah, dipanggilnya biasanya adalah Erni ya. Nanti cari tahu deh kenapa harus dipanggil nama yang itu, kenapa nggak yang ini, nggak yang ini. Karena kenapa banyak banget ya. Oh iya bener juga ya. Lanjut, narasumber ketiga siapa kakak? Oke, ini kakak kita Kak, ya Bu ya, kakak kita nih, Kak Vera Fitrianti dari Cirebon. Nah, sebenarnya nih ya, warga Incluvers ya, Jam berapa? iya, Biasa deh sebenarnya kalau kakak kita ini adalah ketua tim Incluvers World. Wah, jadi yang menongol nih di jawab sini ya. episode kali Kita ini. lihat. Hai kakak kita, Kak Vera. Hai, Incluvers World. Halo, Oke halo. nih. Nah, ini dia nih yang ada di balik kita. Kalau nggak ada Ibu Vera, kayaknya kita bakal santai-santai aja ya, nggak Ya, digebrak-gebrak. benar sekali saudara. Oke deh, warga Incluvers, kita mulai ke narasumber yang pertama ya. Ini juga sama, namanya panjang. Jadi kita tanya aja nih, Kak Nimade Widya Stuti Kuswayanti. Nah, Kak, halo. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nama kita sama nih ya. Ya, nama kita sama nih ya. Ya, apakah namanya dipanggil Widi? Halo. Biasanya sih kalau di Bandung, saya dipanggilnya Made. Cuman kalau pas lagi kebetulan pulang ke Bali, biasanya dipanggilnya Tuti. Karena kalau misalnya dipanggil Made, banyak orang yang bakalan ngeliat kan. Jadi semuanya nengok terasa ya. terpanggil. Iya, betul. Bener ya. Karena di Bali banyak ya yang namanya Made ya. Jadi Iya. nengok semua tuh ya. Semua. Oke deh. Jadi panggilannya adalah Kak Made. Dan Iya. udah lama nih Kak di Bandung? Kebetulan saya dari lahir malah di sini. Wah, dari lahir. Ngomong-ngomong tentang lahir, nggak usah ditanya kali ya. Tanggal lahirnya ya Bu Lita ya. Iya, karena kan sensitif. Intinya dari lahir di Bandung, tapi nanti merayakan nyepinya berarti di mana nih Kak Made? Di rumah aja. Dari Maksudnya? Bandung juga? Di Nggak, Bandung nggak, juga Iya, gitu di ya? Bandung. Oke. Enggak, kebetulan enggak bisa pulang ke Bali. Ngomong-ngomong aktivitasnya apa nih Kak Made? Kebetulan saya kerja di salah satu rumah sakit. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pas kebetulan hari raya Nyepi, biasanya karena kebetulan tanggal merah juga ya, jadi kita bisa buat minta untuk permintaan libur gitu aja. Jadi bisa bisa betul-betul ya? merayakan. Iya, bisa. Oke. Aktivitasnya berapa hari? Biasanya cuma dapat liburnya sih 2 hari ya, sebelum dan sebelum dan saat hari raya Nyepi. Pas sesudahnya udah mulai aktivitas biasa lagi. Gitu. Gitu deh. Oke deh, kita ngobrol-ngobrol tadi adalah Kak Made dan narsum yang kedua. Apakah mau diperkenalkan, Lita? Boleh. Hai, selamat malam. Kakak Gusti Ayu Putih Herniwati ya lengkap. Ya. Berarti dipanggilnya adalah Kak Herni atau Kak Wati? Ya. Herni ya? Mungkin Erni aja. Oh, Erni, oke. Kalau Kak Erni ini tinggal di Bali, memang lahir dan besar di Bali atau bagaimana? Kebetulan lahirnya di Lombok. Numpang lahir di Lombok. Ya, besarnya di Bali. Besarnya Dan di Bali, tapi menikah daerahnya juga di Bali. Bali gitu ya. Campuran, ada Ambon, mamanya Ambon. Jadi kampungnya banyak, Bu. Iya. Saya mau dong kalau pulang kampung ajak-ajak saya ya. Saya nggak punya soalnya. Kasian ya. Sama soalnya sama saya. Iya, nanti pulangnya ke kampung di Bali. Pulangnya ke Bali. Iya, memang tinggal di Bali. Salah, tinggalnya di Bali. Berarti kalau pulang kampung kemana? Ya, sekarang kampungnya di Bali. Dulu cuma numpang lahir di Lombok, mama dari Ambon, tapi nggak tahu Ambon saya. Ambon. Kalau mau pulang ke Ambon, saya ajak-ajak ya.
Boleh. Kita naik kapal laut. Nebeng. Tahu ya, manfaatin ya. Pinter. Iya. Mbak Erni sendiri. Yang ketiga. Yang ketiga nih kakak kita, Kak Vera. Siap. Ngomong-ngomong nih, pasti pada bingung ya, ngapain nih orang Cirebon gitu ya, muncul di sini. Nah, ini katanya Kak Vera itu punya pengalaman ya Kak Vera ya, di Bali ya. Iya, nah kalau tadi Mbak Erni bilang beliau numpang lahir di Lombok, kalau saya numpang lahir di Bali. Oh, Nah, numpang lahir di Bali sampai sekiranya SD kelas 3 atau ya kelas 3 umur 9-10 tahunan saya menetap di Bali. Setelah itu pindah ke Cirebon mengikuti ayah dan ibu saya pindah kerjaan gitu. Oke, jadi sempat melihat juga ya, maksudnya pengalaman nyepi juga di sana gitu ya Kak Vera ya. Iya, lumayan mengetahui lah, cukup mengetahui. Oke deh, tentunya banyak juga teman-teman dari Bali ya, yang masih kontak-kontakan kali ya. Iya benar, masih ada. Saudara juga ada di sana. Oh gitu. Jadi sering juga berkunjung ke sana ya. Kalau sering sih tidak ya, mengingat waktu, biaya dan sebagainya. Jadi ya hanya berkomunikasi lewat WA, lewat Facebook gitu. Mbak Vera, sekarang udah ada Mbak Erni ini. Manfaatin dong. Jadi pulang kampung ke Mbak Erni. Iya betul nanti nih bareng-bareng sama Mbak Made, bareng-bareng ini nanti. Iya benar. Dia dari Bandung ke Cirebon. Ya. Mampir ke Cirebon. Iya betul. Ada angkut. Nyampe ke Bali, bukan nginep di rumah Mbak Erni. Udah lengkap kan? Iya benar, alhamdulillah. Punya saudara ya Bu, jadinya kita ya. Boleh. Oke deh. Ngomong-ngomong tentang perayaan Nyepi ya nih Bu ya, kan sebentar lagi nih di bulan Maret ini. Nah, penasaran nih aku sama teman-teman Hindu yang di luar Bali justru. Kita sambut aja kali ya, kita tanya-tanya ini ya. Kak Made nih, ya. Kak Made, ada persiapan nggak sih? Ini kan belum Nyepi nih. Nah, biasanya sebelum Nyepi ada nggak sih persiapan gitu? Sebenarnya kalau persiapan untuk hari raya hampir semuanya juga sama ya. Kalau misalnya kan kalau di agama Hindu tuh ada beberapa banyak hari raya. Cuman kebetulan kalau misalnya pas mau hari raya Nyepi itu biasanya kita 2 hari sebelumnya itu kan ada istilah upacara melastik kayak untuk membersihkan diri dulu sebelum kita melakukan pas pada hari raya Nyepinya itu sendiri. Kalau di sini kebetulan kalau selama saya tinggal di Bandung itu upacara melasti itu masih belum pernah saya lakukan karena kalau di sini belum ada tempat khusus kan kalau di Bali itu ada ya misalnya tuh kalau upacara melasti di daerah sini. Nah, kalau kebetulan di Bandung itu belum ada. Jadi kita hanya melakukan persembahyangan sehari sebelum hari raya Nyepi. Terus pada saat hari raya Nyepi biasanya kita kan ada istilah tidak boleh makan, berpuasa, terus tuh tidak menyalakan lampu, tidak bekerja, benar-benar untuk istilahnya memberhentikan dulu semua aktivitas keseharian kita sehari-hari. Setelah itu besoknya biasanya kita melakukan kayak silaturahmi lah istilahnya kalau di sini ya. Jadi kita berkunjung ke saudara-saudara kayak gitu. Oke. Paling suka bagian mana tuh kalau misalnya sama keluarga? Pasti kumpul keluarga kali ya yang paling disukai ya. Iya. Oke. Makanan apa sih biasanya pas lagi kumpul keluarga itu? Biasanya apa namanya ada makanan khas nggak yang harus nih ada di apa namanya pas kumpul keluarga gitu? Makanan khas karena kebetulan saya sudah lama di Bandung ya. Jadi lebih kesini ya tuh jadi kayak misalnya tuh kayak lontong yang biasa-biasa aja gitu. Jadi udah yang makanan-makanan nasional lah gitu. Iya. Oke. Kirain ada makanan sesuatu yang harus dibawa gitu ya.
Enggak juga ya? Enggak ya. Oh, ya. Oke. Nah, selain itu kalau selain kumpul apa namanya bareng keluarga, ada nggak sih tradisi-tradisi yang apa namanya biasanya dilakukan gitu ya sama keluarganya Kak Made gitu? Kalau misalnya karena kita di sini minoritas ya kehitungnya ya. Jadi kan pada saat hari raya Nyepi itu kan kita matiin lampu. Nah, Mm-mm. itulah yang masih kadang-kadang anak-anak juga kan masih penyesuaian ya. Mereka Ya, masih kadang-kadang belajar masih ya. harus, iya karena Mm-mm. masih umur-umur masih kecil ya suka banyak nanya, kenapa sih harus dimatiin sedangkan tetangga-tetangganya pada nyala lampunya gitu kan. Mm-mm. Kalau mungkin Nyepi di Bali itu karena semuanya barengan, jadi pasti bakalan gimana ya, rasanya pasti akan sedikit berbeda lah dibanding dengan kita yang nyepi di Bandung gitu, yang di luar Bali itu gitu. Oke. Bedanya tuh apa tuh ya? Maksudnya kayak apa namanya? Jadi anak-anak tuh kayak ngeliat ya, kok di rumah mati lampu kalau di tetangga aku kok enggak gitu ya. Iya itu. Udah mulai kritis tuh ya. Iya, pertanyaan-pertanyaannya yang kayak gitu. Terus kebetulan kan karena kalau Nyepi itu jatuhnya pada apa sih, bukan libur-libur sekolah ya, jadi masih agak susah untuk ngajak anak-anak untuk, oh ini loh kalau misalnya Nyepi di Bali itu seperti ini gitu. Sampai saat ini pun masih belum bisa ngajakin anak-anak untuk melihat Nyepi sesungguhnya di Bali seperti apa tuh, jadi mereka masih belum tahu gitu. Oh, jadi sebenarnya Kak Made juga pengen banget ya ngajak anak-anak tuh Banget. itu mau banget. Iya. Ya ampun. Nah, tapi selama di Bandung nih Kak, maksudnya Mm-mm. kan memang itu berbeda ya pastinya ya dari apa namanya di Bandung dengan di Bali gitu ya kalau perayaan Nyepi. Nah, biasanya kalau pada saat Nyepi tuh Kak Made tuh ngapain sih? Boleh nggak sih main HP? Loh, Enggak. oh Jadi enggak. biasanya kan, jadi kita tuh emang kalau pada saat nyepinya itu emang bener-bener kayak misalnya tuh puasa. Jadi Mm-mm. puasanya kita dari jam 6 sampai jam 6 besok lagi. Jadi kita puasa 24 jam. 24 jam. Terus kita nggak nyalain TV, nggak main HP. Jadi untuk paling cuma baca-baca buku. Mm-mm. Terus kalau sembahyang biasa ya, sembahyang Mm-mm. keseharian kan kita sembahyang 3 kali. Mm-mm. Terus tuh kalau misalnya karena ada anak yang masih kecil, paling saya buat biar dia nggak pengen keluar, paling cuma ngajak-ngajak biar anteng di dalam rumah aja gitu. Karena kan biasanya dia bisa boleh nonton TV, bisa Ya. ngapain, jadi nggak bisa gitu. Mm-mm. Tuh, Lita, nggak boleh main handphone. Kalau tapi yang pernah aku dengar itu, jadi kan dulu juga di rumah mamaku ada yang kos gitu ya juga. Nah, mutih itu bukan nggak sih, kayak jadi boleh makan tapi cuma nasi aja. Pernah dengar kayak gitu, itu bener apa nggak sih atau gimana? Kalau setahu saya kalau itu mah buat agama lain ya. Oh Yang gitu. muti itu yang kalau kalau nggak salah sih Katolik atau apa. Kalau itu ada istilah muti, jadi mereka hanya boleh makan nasi putih. Nah, kalau saya sih gitu ya, kalau di sini selama di Bandung kita puasa total. Jadi kayak nggak makan, nggak minum, Tapi ada puasa bener kayak puasa. Muslim kan ada proses sahurnya itu ya, subuh-subuh sahur Ada, gitu. Ada juga. ada. Jadi kita sahurnya kan batasnya tuh sebelum jam 6 pagi kita tuh masih boleh makan. Nah, Oke. dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya lagi itu kita full puasa. Jadi kita puasa 24 jam gitu. Itu ada aturannya nggak sih, kalau 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 di kita kan umur segini nih udah harus belajar puasa gitu, nggak boleh bolong-bolong gitu. Kalau di Hindu sendiri gimana sih? Iya sama aja. Jadi kita dari mulai kecil tuh kita udah ngajarin paling cuma hanya beberapa jam dulu. Jadi Oh, kadang-kadang cuma sampai jam 12 dulu. Nah, kalau seandainya sampai jam 12 dia udah kuat, biasanya kalau saya sendiri sih, kalau di keluarga gitu ya, tahun selanjutnya dia dinaikin jadi sampai jam 6 sore. Nah, belajarnya bertahap gitu. Masalahnya kan kalau langsung pasti apalagi
jarang ya, setahun sekali ya, terus pada saat hari itu doang gitu. Jadi kan ngajarinnya agak lumayan susah ya, perlu adaptasinya. Jadi kita ngajarinnya kayak gitu, bertahap, nggak langsung, oh iya harus full ya 24 jam gitu kan. Kecuali Tapi kalau jadi yang udah kenalin besar gitu ya. baru. Mm-mm. Tapi bener ya tadi kayak Mega bilang, disampaikan sama Kak Madit, nggak ada makanan khusus gitu ya. Nggak mesti ada, kayak teman kita kemarin tuh kan, kalau yang ngerayain Imlek kan ada lontong cap gome, ya, terus ada kue keranjang gitu ya. Kalau di Bali sendiri enggak ya? Paling kayak makanan ini ya, kali apa sih namanya tuh, dari Pasti ada deh, pasti ada deh. ketan gitu ya. Kue-kue gitu ketan, terus isinya kayak ada kacang, kadang isinya kacang merah, kadang isinya pisang kayak gitu. Semacam, kalau di sini apa ya namanya, bugis ya? Oh gitu, Ada apa ya, pokoknya enak lah. enak ya. Kue gitu. Dan itu cuma ditemuin pas lagi nyepi aja. Setelah perayaan, setelah, Kalau ada hari raya. oke, itu pasti Gitu. ada. Yang bikin mama atau dirimu yang sudah bikin? Oh tidak. Oh tidak, langsung ditolak. Tidak. Oh tidak. Oh tidak. Nanti giliran mama nggak ada baru bingung. Nah, Bikin, gimana ya ya kan? caranya gitu? Ya. Oh iya, kan gini. Jadi kalau Made sendiri ngenalin ke anak-anak gitu ya, itu harus begini. Kan Made juga dari kecil di Bandung gitu ya. Itu waktu dikenalin sama mama kalau Made ngerayain Nyepi, itu gimana? Apa sama dengan yang apa dilalui sama Made sekarang, atau pasti beda lah ya, beda zaman, beda aturan, beda penerapannya gitu. Itu gimana? Itu pasti jauh lebih berkesan kan sebetulnya. Iya, karena apa ya, kalau penerapan sih hampir sama, cuman kan kalau zaman dulu itu nggak ada, jarang ya, nggak ada, masih belum ada zaman HP ya, jadi anak-anak tuh nggak main game ya. Oh, sekarang Kalau lebih sekarang menantang kan ya. agak susahnya tuh karena anak-anak udah seneng main game, jadi kan agak susah buat ngeberhentiin, itu doang sih. Kalau penerapan yang lainnya hampir sama, kayak mulai dari ngajarin puasa, bertahapnya sama sih. Yang paling berkesan buat Made sendiri waktu ngerayain itu waktu kecil nih ya, apa tuh? Apa ya? Lampu. Apa tuh? Lampu. Ternyata itu Mati berkesan banget lampu ya. itu. Lumayan harus gelap-gelapannya itu. Terus kalau misalnya pas lagi nyepi nih ya, lagi puasa, sebenarnya apa aja? Kan kayak tadi nggak boleh megang handphone, nggak boleh makan udah pasti gitu. Terus ada kegiatan apa yang, jadi harus tiduran aja kah, atau ngapain aja sih sebenarnya? Sebenarnya kita jadi punya kesempatan untuk lebih banyak membaca buku, apa sih, buku Weda ya. Jadi pada saat kan keseharian kita udah banyak aktivitas, di dalam satu hari itu kan kita benar-benar untuk memberhentikan semua aktivitas. Nah, disitulah kita lebih mempunyai kesempatan untuk membaca-baca dulu gitu. Itulah. Jadi satu hari itu emang benar-benar dimanfaatkannya untuk itu. Gitu ya. Tapi kerasa nggak sih ada perbedaan yang benar-benar mencolok dari nyepi waktu Made muda sama nyepi zaman sekarang selain teknologi ya? Enggak juga sih. Dari tahun ke tahun maksudnya sama aja ya, saya ngerayainnya gitu, apakah ada perbedaan dari yang sebelumnya? Enggak, sama aja sih. Keseharian cuman ya dari tahun ke tahun kalau bisa kan istilahnya kita pengen lebih baik lagi dalam mengisi satu hari raya Nyepi itu gitu. Jangan terlewatkan begitu saja gitu. Banget ya. Kita di Bandung ya, Neng Mega itu di Bandung ya. Iya. Di Bali kira-kira kayak apa ya? Iya, betul. Tadi apalagi Kak Made pengen juga tuh apa namanya kalau misalnya nyepi, mudah-mudahan bisa di Bali gitu tak. Nah kita tanya aja kali ya ke narsum yang kedua nih. Lanjut, hai Kakak Erni, selamat merayakan.
mempersiapkan nyepi ya. Ya, mempersiapkan nyepi, Bu. Nah, sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 11 kan ya, menuju ke tanggal 23 masih ada berapa hari lagi tuh? Ya, sih 12 hari lagi, sekitar 2 minggu kurang. Itu Iya, persiapan 2 apa minggu kurang. yang dilakukan sama Mbak Ernis keluarga di Bali? Kalau untuk di Bali, untuk nyepi, biasanya kita persiapannya nggak heboh sekali ya, karena di Bali nyepi kita mulai dari sebelum nyepi, kita akan nyepi tanggal 23. Jadi Iya. tanggal 22 sore itu kita sudah mempersiapkan, ya seperti kata Madi juga tadi ada melasti sebelumnya, itu kita membersihkan semua alat-alat apa yang kita pakai untuk upacara, kita bawa ke pantai, itu sudah dijelasin tadi sama Madi. Kemudian tanggal 22 sore sebelum nyepi itu, maghrib, kita ada pawai ogoh-ogoh. Itu semacam apa ya, kayak patung yang dibuat dari bambu. Jadi nanti dibentuk seperti apa ya, perwujudan dewa-dewa atau makhluk-makhluk yang gaib lah seperti itu. Nanti itu tanggal 22 sore itu diarak keliling kampung. Jadi sepanjang jalan kampung di Bali tanggal 22 itu akan macet karena ada pawai ogoh-ogoh, yang mana ini fungsinya untuk menetralisir alam. Kita sebelum nyepi besok, kita harus sucikan dulu alam, karena diri kita juga sudah diri dan alat-alat ibadah sudah disucikan kemarinnya. Jadi alam kita sucikan dengan ogoh-ogoh ini. Jadi pas maghrib itu keliling kampung dengan musik dan sebagainya untuk menetralisir yang tidak baik. Jadi biar suci alamnya seperti itu. Jadi kemudian besoknya jadi lama sampai tengah malam atau pawainya sendiri berlangsung beberapa jam kan? Maghrib mulai sampai tidak ditentukan kayaknya jamnya, sampai mereka sudah sesuai jalur yang harus dilewati. Jadi nanti mungkin kalau mau lihat tanggal 22 ke Bali itu seru sekali. Mau nanti ini live ya. Kalau kita nggak bisa karena live ya. Iya benar. Padat sekali saat itu. Dan kemudian ini nanti ogoh-ogoh ini tidak boleh disimpan, mungkin disimpan dulu, kemudian dibakar. Dia tidak boleh ada lagi, karena membakar yang kotor juga istilahnya. Segala yang tidak baik, tidak bagus kita bakar, jadi lebur. Jadi saat menyambut nyepi besok hari itu, alam suci, jadi kita juga sudah bersih. Dan jadi kita pas nyepi itu, jadi connect dengan alam. Jadi kita menjalaninya juga enak, karena alam sudah disucikan, dan kita melakukan banyak yang tidak yang tidak boleh, istilahnya tidak boleh makan minum itu tidak boleh menghidupkan api, termasuk masak dan menghidupkan lampu gelap. Jadi Bali saat itu gelap gulita, kecuali mungkin di rumah sakit. Dan juga kita tidak ada yang boleh bepergian, jadi nyaris hanya di rumah. Jadi ibaratnya pas nyepi itu hembusan napas kita itu terdengar karena sepi sekali. Saya jadi sampai merinding nih. Ngomong-ngomong tentang tadi ya nggak boleh berpergian gitu ya, terus nggak boleh nyalain lampu gitu ya. Ternyata tadi di faktanya kita di Include First Fakta itu bahkan sampai bisa menghemat bensin loh dan bahan bakar gitu loh Tak. Iya benar ya. Karena kendaraan sama sekali nggak boleh lewat kecuali yang darurat emergency. Yang darurat. Harus ke rumah sakit. Iya. Itu aja yang diizinkan. Oke. Ngomong-ngomong tentang itu kan yang dibolehkan. Kalau ada yang melanggar di Bali gitu, itu gimana Mbak? Iya. Biasanya ada sanksi denda dari adat, dari dari Banjar, mungkin berupa uang seperti itu, atau ada kegiatan yang harus dilakukan. Gitu. Tapi itu bolehnya tuh maksudnya bener-bener nggak bolehnya gitu ya, itu pas beneran jam 6 pagi itu sampai 24 jam atau gimana? 24 jam. Oke. Gitu. Tapi pernah nggak sih dengar-dengar gitu di sana kan banyak nih ya
turis-turis ya Ya. Bu Lita ya eh, Kak Erni ya. Nah, itu pernah nggak sih Gimana? ada yang denger gitu, dia nggak tahu atau gimana gitu? Maksudnya? Dia nggak tahu, maksudnya melanggar itu kan selama 24 jam itu kan tidak boleh tuh kan, keluar lah apa gitu. Pernah ya, ada ya? Kayaknya setiap tamu yang datang sudah dikasih tahu bahwa besok akan ini oleh tetangga atau mungkin ada di setempat tempat bule itu ada, sudah diberitahu bahwa besok akan ada seperti ini, jadi tidak boleh gini, termasuk di hotel juga. Mereka sudah diberitahu semua bahwa tidak ada kegiatan ini dan sebagainya, karena listrik padam total, jadi tidak bisa menghidupkan TV, tidak bisa membuka HP, internet juga mati untuk di Bali. Jadi ya, tidak ada internet di Bali saat itu. Wow, berarti juga semuanya sebenarnya juga apa ya, ibaratnya apa namanya, saat itu adalah saat-saat bermeditasi untuk semua juga ya sebenarnya ya Tak ya? Iya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya kita kalau mau benar-benar menjalani kan sehari iya sebelum benar. gitu ya. Terus satu hari itu belum dimanfaatin buat kalau buat kita mungkin ya sudah maksudnya menghentikan dulu sejenak, istirahat dulu sejenak dan rilis gitu, terus Iya. menyadari apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kalau Mbak Yani sendiri selama nyepi itu ngapain aja Mbak? Apa sama kayak Made juga, baca Weda juga atau gimana? Ya sama, mungkin seperti itu ya, berusaha untuk istilahnya menetralisasi pikiran, nggak kemana-mana istilahnya, karena kita nggak beraktivitas, jadi bawa pikiran itu untuk coba ke hal-hal yang baik, juga introspeksi diri, apa yang sebelum-sebelumnya kita lakuin. Anggota keluarga lain juga Mbak Erni, misalnya diskusi apa, misalnya sharing kita harus ngapain, atau lebih ke sendiri aja gitu? Lebih condong sendiri di rumah masing-masing. Iya. Jadi itulah istilahnya saling introspeksi diri, merenungi diri seperti itu. Iya. Karena itu momen-momen yang langka ya, maksudnya nyepi itu. Jadi benar-benar dipusatkan untuk ke diri sendiri ya, untuk menjadi lebih baik gitu ya. Iya, ini kan istilahnya tahun baru. Iya, ini tahun barunya orang Bali. Tahun baru. Seperti Imlek atau satu Muharramnya di Muslim kayak gitu. Cuma kita punya ritual, ada ritualnya seperti tadi itu. Ada sebelum nyepi itu kita punya pawai ogoh-ogoh yang seperti itu, misalnya untuk alam dulu disucikan dan sebagainya. Kemudian jadi saat nyepi itu benar-benar gimana ya, sipeng apa orang Bali bilang itu. Apa tuh sipeng tuh? Istilahnya gimana Mbak Erni? Ya, istilahnya Mbak Erni. Cipeng dibilang sama orang Bali. Nyipeng, oke nyipeng ya. Nah pasti Made makin nyeler kan, pengen banget kan nyepi di Bali. Iya kan? Benar. Sebenarnya ya, makin bikin Kalau kita penasaran sama pawai ogoh-ogohnya ya, tapi bener ya, berarti boleh ya pawai ogoh-ogoh itu ditonton gitu, boleh ya? Boleh. Ini mungkin untuk tahun ini itu kayaknya lebih semarak karena Corona kemarin nyaris 3 tahun tidak ada. Nggak ada ya. Jadi mungkin saat ini baru diizinkan lagi. Jadi mungkin untuk saat ini lebih heboh lagi. Iya benar. Ini jadi tahun pertama ya untuk perayaan ogoh-ogoh setelah pandemi itu ya. Jadinya bakalan rindu ya nggak sih? Aduh. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Amin. Soalnya semua orang nunggu kan ya, semua orang pasti keluar rumah dan benar-benar ngerayain ya, nunggu hari itu. Nah kan kalau kayak tadi Mbak Eri bilang ada Melasti sama ya, sama Made juga di Bandung. Kalau Melastinya di Bali itu kan ke laut, ke pantai ya? Iya, kita ke pantai. Kalau Made berarti ke? Kalau kebetulan kan di sini tuh belum ada ya, paling kita hanya persembahyangan ke pura, terus di kayak semacam lunas tirta gitu, kayak apa ya, diketisin air aja. Karena kita di sini kan agak susah ya, cari sungai, cari pantai itu agak susah gitu. Ada banget ya Bandung ya. Terus dilanjut dengan pawai ogoh-ogoh sih nggak ada juga ya kalau di Bandung.
Makanya pengen banget lihat ogoh-ogoh. Iya. Kita doain deh ada kesempatan buat Madis keluarga bisa ke Bali ngerayain Nyepinya di Bali ya. Iya betul banget, pengen. Nah, itu pastinya kalau pakai ogoh-ogoh kan itu rame ya, ditonton oleh banyak orang ya, Lita ya. Iya. Nah, pengen tahu lagi sih Kak Erni nih, selain nyepi nih, tradisi nyepi, sebenarnya tradisi apa sih yang boleh ditonton sama turis gitu kan? Sehingga apa namanya, turis tuh kayaknya cinta banget ya sama Bali. Kalau untuk di Bali mungkin sebagian besar upacara itu menarik minat turis ya, karena mungkin dilihat kelihatan seperti ada sesajennya, musik, itu kan ciri khas upacara di Bali. Iya. Itu mungkin menjadi daya tarik dan kita pakai adatnya itu juga. Tapi yang paling ini mungkin ngaben ya. Ngaben istilahnya pembakaran mayat di Bali. Mungkin itu yang lebih dinikmati oleh turis-turis. Oh, Jadi tapi itu boleh mereka ditonton sebelumnya ya? Boleh ditonton ya? tidak boleh, boleh Oh, karena itu upacara termasuk upacara megah juga karena mm-mm, menghabiskan dana lumayan yang dilakukan sendiri ya, karena ini biasanya yang tidak mampu bisa lakukan bergabung. mm-mm, Kalau yang punya uang, mm-mm. apalagi yang masih ada keturunan kerajaan, mereka lakukan sendiri dan ini luar biasa heboh. Mungkin Oh, ratusan juta habis. wow, Iya, wow. karena ada untuk menyusung jenazah itu mereka Iya. buat itu seperti sesuatu itu yang makan biaya banyak dan Mm-mm. itu yang ditonton sama turis biasanya. Oke, itu ya yang kayak bangunan tinggi itu ya dari Iya, kayu-kayu itu iya, ya? Oh, iya oke. dari bambu. Iya. Biasanya ada ini tolong dikoreksi ya. Maksudnya ada Iya. penyembelihan kerbau gitu bukan sih? Bukan ya? Itu Salah aku ya. ya. Saya tahu ya. Apa tuh Mbak? Selain apa namanya ada bangunan itu yang bikin orang lihat ngaben tuh apa lagi? Itu karena prosesinya melibatkan banyak orang, terus sarana yang dipakai itu juga aneka macam, termasuk juga jenis gamelan yang dipakai itu nggak hanya satu, mungkin bisa 2 atau 3. Ada angklung, ada gong yang kayak gitu untuk upacara ngaben ini. Dan kemungkinan itu udah mungkin karena melihat jenazah dibakar ya, mungkin itu yang jadi daya tariknya. Daya tariknya. Oke deh. Iya. Oh, justru ngaben ya yang paling ditunggu-tunggu ya, Taya. Kirain aku tuh itu loh yang upacara mungkin ini tontonan atau apa ya yang mereka tuh kayak apa dari kecak ya? Dari kecak ya? Kecak. Iya. Kecak dance itu. Nah, Ya itu juga. itu juga seru ya. Daya tarik juga Daya ya. tarik. Nah, kalau Itu tarik cuman dia kalau tarik kecak itu memang untuk pertunjukan. Ya biasanya ada pihak ada event-event tertentu yang menyertakan tarik kecak di sana kayak gitu mungkin ya. Biasanya yang paling terkenal tarik kecaknya tuh di daerah mana tuh, Kak Erni? Ubud ya kalau ini. Yang paling bagus biasanya Ubud atau Gianyar. Iya, di sana seninya lebih dominan. Dominan. Oke deh. Iya. Tuh, ya kalau misalnya kita mau lihat tarik kecak ya. Nah, ke 2 daerah itu kali ya. Iya. Kak Erni ya. Semua tempat juga, semua sisi, semua pojok juga kayaknya menarik ya. Iya sih, sebenarnya sih. Iya, Apalagi kalau ada mau tuh lagi yang apa namanya turis diajakin itu loh masak-masak ini masak-masak makanan khas Bali. Iya nggak Kak Erni ya? Ada ya? Saya belum dengar ya. Oh, belum denger ya? Jadi barang itu, barang tuh kan. tapi benar. Jadi bahkan sampai di satu desa itu terus diajakin apa namanya bikin masakan khas Bali gitu kayak ayam betutu bener nggak ya? Bener kan ya? Ayam betutu ya ada. Iya. Nah, makanan nih Mega. Makanan khas ya. Apa tadi, aja sih Mbak? Bu diam dulu Bu. Ngomongin tentang makanan udah langsung nyamber. Iya bener. Oke, stop dulu. Kalau ngomongin makanan tuh berat gitu ya. Kalau tadi kan ada bilang di Bandung ngerayain Nyepi ada satu peganan yang nanti gitu ya. Kayak apa tadi Nagasari gitu. Nah kalau di Bali sendiri pasti jauh lebih komplit kan, banyak banget makanan atau hidangan yang harus disiapin gitu. Itu apa aja, Erni?
sebenarnya sih kalau mau dilihat kita kan puasa, jadi istilahnya nggak boleh nggak ada istilah untuk lebih fokus ke makanan karena ini puasa istilahnya kita Apalagi nggak boleh masak ya Bu ya. sebetulnya cuman sudah jadi tradisi di desa-desa, mereka justru kadang beberapa ini membuat itu dan seperti yang mungkin dibilang tadi, dari janur, ketan dibungkus dengan kulit janur itu, sama itu dan sumping dari sari ya, untuk bekal. Karena kan nggak boleh masak pada hari itu, beberapa orang yang membuat itu, jadi itu kan awet tahan lama. Jadi, jadi untuk itu yang disiapkan sebelumnya, itu yang digunakan untuk bekal makanan gitu ya? Untuk bekal makanan. Jadi karena kita nggak boleh ngidupin api pada hari Nyepi itu, jadi beberapa orang yang tidak puasa mungkin yang tidak kuat, mereka membuat bekal seperti itu. Lemper apa kalau orang ininya bilang ada apa di Jawa lemper ya, semacam itu. Nah, setelah proses nyepi selesai selama 24 jam itu selesai, berarti di jam 6 pagi lagi gitu ya? Iya benar. Iya. Itu yang dilakukan pertama kali itu apa? Kalau Made sendiri gimana? Coba Made dulu di Bandung. Kalau di Bandung kita kan kalau udah jam 6 kan udah mulai selesai ya puasa. Biasanya sebelumnya kita sembahyang dulu, selesai sembahyang baru kita istilahnya buka gitu, buka puasanya, baru kita makan bareng-bareng gitu. Nah, proses kan itu kan ya buka bareng-barengnya itu kan berarti ada proses masak. Itu masaknya sendiri kapan? Yang sebelumnya makanya jadi kita bikin makanan itu kan misalnya tuh hari ini nyepi, kita bikinnya tuh kemarin malamnya. Jadi makanan yang kira-kira tahan selama 1 hari, jadi pas besok kita buka tuh kita tinggal makan aja. Oh gitu. Gitu, iya. Bayarnya juga sama, di Bali juga seperti itu ya? Sebagian besar ya, kita sembahyang dulu, kemudian buka puasa, dan kumpul-kumpul sama keluarga. Terus itu pas saat itu pagi setelah nyepi itu udara di Bali luar biasa, tidak ada polusi. Karena seharian seger banget ya. Sejuk sekali pas pagi itu. Buka puasa pagi itu udara enaknya luar biasa. Karena seharian tanpa asap kendaraan, jadi udara jernih, bersih. Coba pas yang kita rasain waktu pertama awal-awal pandemi itu yang semuanya WFH, kan berasa banget ya, langitnya cerah banget, terus udaranya juga memang seger banget itu kali ya. Bener. Iya. Jadi makin pengen ke Bali, Lita. Ya, mungkin pas nyepinya itu karena gelapnya itu kan nggak ada di manapun nggak ada. Kita seharian itu tanpa lampu, tanpa kendaraan, mungkin istilahnya di dunia nggak ada, cuma ada di Bali. Mungkin itu kalau seluruh dunia bisa seperti itu, hemat segalanya 1 hari lumayan. Iya benar banget ya. Iya. Tanpa aktivitas istilahnya. Internet pun tidak ada. Ya mengurangi polusi, menghemat bahan bakar ya kan. Kalau misalnya dilakukan di semuanya ya, itu keren banget tuh. Kayaknya pengen juga nih di Jabodetabek deh, nyobain ya. Padahal ini dipadamkan dari PLN aja kita udah marah-marah ya Taya. Oh iyalah, internet mati sejam aja udah. Udah. Iya bener. Nelpon PLN ya Bu ya. Nggak ada jaringan kita internet. Kita dengar kan ya ceritanya Made yang ngerayain nyepi di Bandung, kemudian Mbak Erni yang memang di Bali sudah tahu. Sekarang kita nanya sama Ibu Vera yang numpang lahir di Bali, terus pernah juga ngeliat dan ngerasain kehidupan di Bali. Itu gimana, Bu? Betah banget di Bali, ingin pulang lagi. Wah, berarti berkesan banget nih Ta. Apa berkesan? Tuh? Kalau ditanya orang mana? Orang Bali. Padahal padahal bukan orang Bali bener gitu. Tapi orang Bali, ngakunya gitu. Sampai sekarang masih stay update tentang Bali. Pengalaman apa sih yang pernah Mbak Vera temuin selama tinggal di Bali pas lagi nyepi? Sebelum nyepi itu yang paling seru ngumpul di Banjar sama warga,
ngelihat pembuatan ogoh-ogoh. Oh gitu. Ya, itu kan dibuatnya per Banjar. Per Banjar tuh apa ya? Kalau di sini tuh mungkin kayak per kelurahan RW. mungkin ya, RW ya, RW mungkin seperti itu. Jadi dibuatnya memang per RW gitu ya, ogoh-ogoh ini ya. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari, temanya apa, mau warna apa, seperti apa untuk semuanya ya, modal apa segala macam udah dipersiapkan sebelumnya begitu. Seru sih ngeliat itunya, seru pembuatannya, ngeliat mereka kerja sama bareng-bareng, bikin sampai besar banget, besar sebesar-besarnya gitu. Itu keren banget sih. Gitu. Kirain Sambil aku kita kalau lihat misalnya pawainya juga. Heeh. Gimana? Ikut lihat pawainya juga. Ikut lihat, tapi nggak sampai malam-malam banget. Karena kan besoknya udah nggak ada ya. Jadi memang momen-momen pas malamnya itu benar-benar kita tunggu-tunggu juga gitu. berjejer gitu ya, Mbak Vera kecil gitu ya, berjejer di depan rumah gitu mau nonton ogo-ogo ya. Malah kita ikut jalan loh. Oh, ikut pawai. Ikut boleh. Ya tergantung kitanya ya, mau makin jauh boleh, mau sekedar pas dia lewat juga bisa gitu. Tapi macetnya luar biasa. Padet banget itu. Orang-orang aja ya kebanyakan gitu. Seru sih, seru. Kalau waktu itu sudah ada kamera yang mumpuni, pasti udah banyak nih dokumentasinya. Oh pasti. Pada saat itu ya gitu. Sosial media udah Kan momen yang banyak benar-benar pasti. nanti ya. Betul. Terus pas orang Bali ini nyepi gitu ya, teman-teman yang di Bali nyepi, keluarga Mbak Vera sendiri yang memang tidak merayakan nyepi itu ngapain? Kita ikut sama di rumah, dalam rumah, gelap-gelapan juga, nggak ngapa-ngapain, nggak menyalakan api atau apa gitu. Dulu pernah, aku kan nanya ibu aku nih sebelum kita mulai ini, aku nanya, dulu ada nggak sih momen-momen apa gitu pernah? Jadi eyang aku datang dari Pekalongan ke Bali, merawat saya pas waktu kecil. Nah, beliau nggak ngerti dengan adanya acara nyepi ini. Beliau menyalakan lampu, dan itu dilempar batu sama pecalangnya. Waduh. Apa ya, sebagai peringatan gitu ya. Peringatan. Tadi nggak lewat omongan gitu, hanya kode gitulah pada saat itu, kode gitu. Sempat merasakan hal itu. Gitu. Itu konsekuensi ya. Betul. Iya, ini lagi ada acara nih, gitu kan, acara nyepi gitu. Dan mungkin memangnya pada saat itu kakek nggak nanya dulu atau gimana tuh, Nah Mbak Vera? itu ya, kalau orang tua udah sepuh, mau dikasih tahu mungkin ngeyel juga mungkin ya pada saat itu gitu. Gitu. Intinya nggak nyangka sampai segitunya ya konsekuensinya. Iya betul. Apalagi rumah aku tuh dulu tusuk sate gitu loh tempatnya. Ketahuan banget. Jadi terlalu terlihat seperti itu. Terlalu mencari perhatian ya. Iya bener ya. Sebelah Banjar udah salah persis. Ketahuan pula kan. Bener. Gitu. Nah, tapi kan tadi sampai kata Kak Erni tuh katanya bisa aja kalau yang langgar sampai didenda. Sampai denda nggak tuh? Kalau sampai denda enggak ya? Enggak sampai denda. Sampai peringatan aja dulu gitu ya. Peringatan aja. Gitu. Nah, selain tradisi pada saat nyepinya itu, ya, Kak, apalagi sih pengalaman yang paling berkesan dari Mbak Vera di Bali? Pengalaman berkesannya budayanya ya. Kentara sekali, nice banget, nggak bisa dilupain, hal-halnya itu unik dan nggak ada di banyak tempat ya gitu. Dari segi adat istiadatnya, terus ya udah biasa melihat sesajen di pinggir jalan gitu. Apa ya, nggak ada keinginan buat ngorek-ngorek atau ngambil biskuitnya gitu, atau nggak ada gitu-gitu gitu. Soalnya pada pas outing pas SMA aku di sini kan outingnya ke Bali. Itu kayak iseng-iseng gitu loh, kok nyebelin ya nih orang-orang ya gitu. Itu kan sesajen gitu buat ibadah gitu, persembahan. Nakal ya gitu.
Kalau yang lain pada apa? Pada norak ya ke Bali, aku enggak. Yang lain pada sibuk Maksudnya beli maksudnya oleh ke kita gitu ya. Iya, Gitu ya. maksudnya ke aku sama teman-teman ke aku, Lita ya. teman-teman aku. Kalau pada beli oleh-oleh pada rame, aku enggak beli macem-macem. Lihat-lihat aja, malah lebih ke makanannya dibandingin oleh-oleh apa kayak baju, gantungan kunci dan sebagainya gitu. Lebih Oke, kangen makanannya ya. makanannya. Aja tuh. Nah, Kalau yang oleh-olehnya biasanya kaca, Iya. kacang kopi. hmm, Biasanya itu sih yang awet-awet ya, awet untuk dibawa iya. pulang. Kalau makan, nah makannya ke adalah ke warung langganan sama orang tua tuh. Oke deh. Nah, tadi kalau ngomongin makanan gitu ya, kalau kata Lita berat. Tapi paling tertarik sih kalau tentang makanan. Nah, kalau makanan di Bali nih, Mbak Vera paling kangen makanan apa? Aku favorit banget ayam sisit Bali sama sate lilit Bali. Nah, Yang yang real satu. ikan ya, sate lilitnya ya, real ikan gitu. Lilit ya. Iya, iya, Itu iya, iya. mantep banget. Urap Balinya Aduh. enak juga, tapi pedes biasanya, sangat pedes. Iya, iya. Aku kurang penyuka pedes, jadi tidak apa ya, nggak cocok gitu. Kadang terlalu pedes nggak kuat Iya, gitu. perutnya tidak mendukung ya, Bu ya. Betul Ibu. Nah serunya lagi kalau di Bali tuh, kalau lewat jalanan ada warung nasi Bali tuh ada babi guling utuh digantung. Nah itu juga daya tarik, tapi hanya Itu dilihat menarik ya, ya. tidak untuk ditunjuk dan dimakan. Aduh. Nah, ngomong-ngomong, Kak Erni, Ya. kalau ngomong makanan tuh, makanan khas gitu ya di Bali, turis-turis pada ngincer apa sih? Ya, ngincer bahasanya. Mungkin sebagian lebih ke babi guling itu ya, karena Oh. karena dia kayak babi asap di sana itu, aromanya itu seperti itu kayaknya, jadi lebih condong ke sana mereka Iya, kalau di iya. guling. Apalagi ditunjukkan gitu Karena ya, kalau sampai digantung gitu kan. ya, karena memang Heeh. utuh babinya, jadi saat Heeh. beli itu diambil bagian mana, mungkin dari Oh, kulitnya, iya. seperti itu. Oh gitu. Ya. Nah, Kak Made makin pengen dong ke Bali. Pengen dong, iya dong. Kita cuma ngiler-ngiler aja nih. Kalau di Bali sendiri, Made ada sisa siapa nih di Bali? Keluarganya siapa? Tinggal siapa gitu lah di Bali? Kalau di Bali kakak dari orang tua sama mertua. Oh, di sana. Oh, suami dari Bali ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau suami dari Bali, lahir di Bali juga. Iya. Kalau Lahir dan suami besar di asli Bali. dari Bali. Pas kesini pas setelah nikah aja. Jadi sebenarnya pengalaman nyepi pun didapat dari suami ya. Cerita segala macam tentang nyepi itu dapetnya dari suami ya. Itu juga salah satu alasan kenapa Made pengen banget ke Bali. Iya, betul. Coba ada lagi yang mau ditanya lagi, Mega? Cukup. Banget ya, Nah, di Indonesia kan banyak banget ya, ngomong kita jadi paham, kita jadi tahu, paham. kita setidaknya kita juga bisa mengenalkan sama anak-anak kalau kita ini agamanya beragam dan bagaimana kita harus menghormati mereka. Gitu, kan? Betul sekali. Karena ada berbagai macam tradisi, ya kan? Ada perayaan yang memang orang lain lakukan, tapi kita tidak gitu. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati ya gitu. Kita saling toleransi di dalam perbedaan kita. Nah, ngomong-ngomong tentang Nyepi lagi, ini teman kita sebentar lagi akan merayakan Nyepi. Nah, sebagai pertanyaan penutup bagi kedua narsum kita, Kak Made dulu kali ya. Nih, Kak Made, apa arti Nyepi bagi Kak Made? Nyepi itu benar-benar untuk menyucikan diri ya. Jadi dengan hari raya Nyepi itu saya pribadi sih berharap pada hari esok saya akan bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Oke.
Nah, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Made. Nah, selanjutnya Kak Erni. Kak Erni, apa arti nyepi nih bagi Kak Erni nih? Bagi saya nyepi itu sepi ya. Jadi benar-benar menyepikan segalanya. Jadi momen nyepi itu benar-benar saya nanti-nanti karena hanya setahun sekali. Ditunggu-tunggu lah istilahnya. Karena itu memang benar-benar yang buat seperti kita lahir lagi besok paginya. Karena kita sudah lepas dari yang tidak baik sebelumnya. Jadi bagi saya nyepi adalah sepi. Adalah waktu untuk merenungkan diri agar menjadi lebih baik gitu ya, Kak Made dan Kak Erni ya. Iya. Oke deh. Boleh Seru dong aku banget. nyampein kesan malam hari ini. Mega, yang Mm-mm. pasti aku juga senang banget. Bentar, satu ya. Ngedengar suaranya kayak itu adem banget ya. Bener. Heeh. Aku jadi ikut merenungkan diri saya juga. Kayaknya kita berasa di Bali banget deh. Iya. Ya, hiburan kita agak-agak makin Bali banget. Apa sih ya? Iya bener. Adem banget deh dengar suaranya. Adem ya gitu. Mungkin karena suasananya adem, jadi orang-orangnya juga adem kali ya Bu ya. Suaranya adem. Adem, ikut adem ya orang-orangnya juga ya. Iya. Mudah-mudahan membuat vibrasi jadi adem semua. Oh iya, betul sekali. Kalau gitu terima kasih Kak Erni, Kak Made, dan Mbak kita ya, kakak kita nih, Kak Vera. Sudah ngobrol-ngobrol ya, berbagi tentang nyepi ya, di Bali maupun di luar Bali. Dan tentunya kita jadi tahu ya, Lita ya, bahwa perayaan nyepi itu seperti apa, dan maknanya nyepi itu untuk apa, terus juga tadi tuh dampaknya ya bagi lingkungan juga bagus ya nyepi itu ternyata ya. Pastinya seru banget obrolan kita hari ini, berguna banget udah pasti. Semoga teman-teman juga yang lain sana yang tidak merayakan itu juga mulai memahami ya. Itu ada gitu bagian dari kita gitu. Yes. Senang banget deh, makasih banyak sekali lagi untuk Kak Erni, Kak Made. Kita gak maaf ya, antara Mbak sama kakak, maaf ya. Maksudnya sama lah ya. Iya. Belum dikasih ayam betutu ya Bu? Oke deh kalau gitu. Ayo nanti pada kita kembali cari nanti aja ya tanggal ayam 23. betutu di daerah masing-masing kali ya Bu ya. Terima kasih teman-teman warga Incluvers. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini sampai habis. Sampai jumpa di episode Incluvers berikutnya. Saya Mega dan teman saya Kita. Sampai jumpa. Bye bye bye. Majulah ibu inklusi, mari merangkul